video kali ini, pelajaran sosiologi akan membahas tentang materi pelajaran baru, yaitu penelitian sosial. Nah, ngomong-ngomong penelitian sosial itu apa ya? Nah, anak-anak, sebelumnya coba deh kita amati gambar berikut ini. Ada apa ini? Ya, sinetron Ikatan Cinta. Dan yang kedua ini apa ya? Orang-orang pakai masker. Yes, new normal. Nah, dua hal ini adalah dua dari sekian banyaknya fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa ya kok bisa terjadi hal itu? Kok bisa sih masyarakat dengan dan tanpa sadar mengikuti hal itu, dan bagaimana sih pengaruhnya bagi masyarakat? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu dapat terjawab ketika kita melakukan penelitian sosial, di mana sosial itu sendiri memiliki pengertian, yaitu secara sistematis untuk mengkaji fenomena sosial secara ilmiah. Ilmiah maksudnya secara mendalam ya. Jadi kita tahu seluk-beluk fenomena sosial ini bisa gitu. Nah, anak-anak, ada dua jenis penelitian berdasarkan pendekatannya, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif, bedanya apa sih? Nah, coba kita lihat pada tabel berikut ini. Yang pertama ada kualitatif. Kualitatif itu permasalahan yang dibahas itu hanya satu variabel. Tapi kalau kuantitatif itu ada dua variabel. Jadi ada dua permasalahan yang akan kita teliti. Kemudian berdasarkan pada ciri khasnya. Jadi kalau ciri khasnya kualitatif itu biasanya berupa deskripsi, karena teknik pengambilan datanya yang dipakai itu berupa wawancara dan observasi. Kemudian selanjutnya, kalau sedangkan yang kuantitatif itu biasanya berupa diagram, tabel, atau angka-angka, karena mereka basicnya adalah menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa angket atau kuesioner atau survei. Misalnya kayak sensus penduduk, nah itu menggunakan kuantitatif. Nah, sehingga teknik analisanya juga berbeda. Kalau misalnya kualitatif itu berupa deskripsi, tapi kalau yang kuantitatif itu berupa survei. Nah, itu yang perbedaannya. Coba kita terapkan pada dua judul berikut ini. Kira-kira mana ya yang termasuk kualitatif dan mana yang termasuk penelitian kuantitatif? Mana nih yang termasuk variabel? Yang satu variabel yang mana, yang dua variabel yang mana, yang kuali yang mana, dan kuanti yang mana? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengaruh diskon Shopee terhadap minat belanja masyarakat. Di sini ada dua hal, anak-anak. Yang pertama yaitu pengaruh diskon Shopee terhadap minat belanja masyarakat. Nah, ini menunjukkan, tentunya dari sekilas judulnya itu menunjukkan adanya sebab akibat ya. Sebab akibat. Ada dua hal di situ. Berarti ada yang menyebabkan dan ada yang dampaknya. Akibatnya apa? Nah, itu menunjukkan adanya dua variabel yang akan kita teliti saja yang termasuk variabel. Nah, pada judul ini yang termasuk variabel pertama yaitu diskon Shopee-nya. Kemudian yang kedua itu adalah minat belanja masyarakat. Yang kedua judulnya yaitu penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam kegiatan keagamaan. Berarti menunjukkan ada satu variabel. Variabelnya apa? Yaitu penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan keagamaan. Jadi ini nanti kita nggak bisa melakukan survei sehingga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan observasi dan juga wawancara. Itu adalah perbedaan dua judul yaitu kualitatif dan kuantitatif. Gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya nih ada 4 macam teknik pengumpulan data. Tadi kita sudah sekilas membahas 3 jenis teknik pengumpulan data.
ada survei atau angket, kemudian wawancara juga observasi. Nah, yang terakhir yaitu adalah dokumentasi. Nah, anak-anak, coba kita amati gambar berikut ini. Ada apa ya? Di situ kita melihat apa aja? Apa yang kita lihat di pasar? Ada interaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian di sini juga mereka menggunakan masker semua. Terus mereka berjualannya juga berjarak-jarak gitu ya, mengambil jarak. Nah, ini jawaban kita ini itu termasuk dalam laporan hasil observasi. Jadi kita mengamati kondisi yang ada di masyarakat itu seperti apa, kemudian dilaporkan secara deskriptif, secara jujur tentunya, jujur, cermat, fokus. Itu adalah observasi. Selanjutnya yaitu wawancara. Nah, wawancara itu dilakukan maksudnya adalah bertanya-tanya, menanyai narasumber. Jadi kita menggali informasi itu dari seseorang sehingga penelitian kita itu dapat terjawab. Seperti itu. Survei atau angket. Nah, jadi kalau angket itu seperti hasilnya akan semacam ini. Jadi ada diagram. Ini di sini ada diagram minat belanja masyarakat, alasan belanja online ya. Ada yang karena harganya murah, karena bisa dibandingkan gitu. Dan ada bermacam-macam, dan ini menunjukkan tingkatan. Nah, ini biasanya mudah dilakukan dan lebih fleksibel. Juga bisa mencakup orang lebih banyak. Nah, berbeda ya, cukup berbeda dengan itu observasi dan wawancara. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu dokumentasi. Nah, anak-anak, dokumentasi itu biasanya dilakukan menggunakan data-datanya itu berupa video, foto, atau surat kabar, atau juga dokumen-dokumen yang ada di arsip-arsip, atau dokumen-dokumen buku, atau arsip nasional gitu. Itu termasuk dalam dokumentasi. Seperti itu. Nah, itu adalah teknik pengambilan data. Nah, anak-anak, yang selanjutnya yaitu adalah teknik sampling. Jadi ada dua macam. Secara umum yaitu kualitatif dan kuantitatif, lagi-lagi dibedakan. Nah, kalau yang kualitatif itu ada dua macam, yaitu purposive sampling dan juga snowball sampling. Jadi kalau purposive sampling itu kita sudah menentukan, namanya juga bertujuan, jadi kita sudah menentukan, oke, kita mau wawancara ke imam besarnya atau ke perangkat desanya, misalnya begitu. Sedangkan kalau snowball sampling itu kita namanya bola salju ya, artinya bola salju. Jadi kita berdasarkan wawancara itu berdasarkan dari rekomendasi. Kemudian yang kedua yaitu ada berdasarkan menggunakan kuantitatif, untuk penelitian kuantitatif yaitu random sampling. Jadi kita memilihnya secara acak, memilih narasumber atau responden itu secara acak, begitu. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas terkait dengan penelitian sosial itu bagaimana, kemudian sikapnya, teknik-tekniknya seperti apa, jenisnya seperti apa, judulnya pun bagaimana. Nah, penelitian sosial itu tidak akan berjalan dengan baik ketika peneliti tidak memiliki sikap dasarnya. Apa sih sikap dasarnya? Ya, sikap dasar peneliti itu secara inti ada 5, yaitu objektif, terbuka, jujur, faktual, dan kompeten. Jadi intisarinya adalah kita tidak bisa mencampur adukan antara data yang kita dapatkan di masyarakat secara nyata dengan pendapat kita pribadi. Nah, gitu ya anak-anak, itu adalah materi kita hari ini yang cukup menarik kita bahas karena kita sudah memahami sebelumnya yaitu tentang gejala sosial. Nah, ini ada kaitannya banget gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Next, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau pengen diskusi lebih, silahkan bisa menuliskan di forum diskusi yang sudah Ibu buat ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar
meskipun di rumah saja ya. Apalagi ini bulan puasa, semoga menjadi apa ya? Menjadi ibadah kalian belajarnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.